Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema penyampaian visi, misi dan juga program. Kita masih bersama dengan juru bicara dari Paslon Rohidin dan juga Meriani, pasangan nomor urut 2 pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November mendatang. Baik, Bang Sudi, kita lanjutkan Bang. Pembahasan tadi di akhir dari segmen pertama kita membahas bahwa upaya jemput bola, bahwa disadari APBD ini tidak akan cukup untuk membangun Bengkulu, sehingga harus ada upaya menjemput bola, harus ada kedekatan relasi ke pusat, sehingga dana APBN yang puluhan triliun, ratusan triliun itu bisa turun ke Bengkulu. Pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa itu benar-benar upaya jemput bola, atau ini jangan-jangan adalah memang upaya dari pusat sebenarnya yang ingin turun ke setiap daerah, bukan saja Bengkulu? Ya, tentu harus kita perhatikan bahwa kalau kita pertanyaan Adinda ini bukan hanya upaya jemput bola, pertanyaannya apakah semua daerah seprovinsi Bengkulu mendapatkan itu. Selalu kandidat sebelah menantang kita dan menyatakan bahwa kita ini jagoan yang paling dekat dengan pusat. Mohon maaf, Pak Rohidin selalu tantang. Buktikan dong kinerja Anda dekat dengan pusat selama jadi wali kota apa di kota Bengkulu. Selalu Pak Rohidin sampaikan tidak ada satupun mega proyek yang ada di kota Bengkulu, tapi puluhan triliun dana itu masuk di provinsi Bengkulu. Tapi di luar itu Adinda, saya ingin sampaikan bahwa untuk mencapai Bengkulu yang jauh lebih maju, optimis, maju, sejahtera, berkelanjutan itu, kenapa saya katakan harus kemudian kita bangun keuangan yang kuat di luar APBD kita, bukan berarti kemudian kita tidak memiliki kemandirian untuk membangun provinsi Bengkulu dengan PAD kita. Tapi ada target-target yang kemudian dalam target itu kita capai secara lebih di atas rata-rata yang harus ingin kita maksimalkan. Bicara tentang PAD Provinsi Bengkulu misalnya, kandidat sebelah ketika undi nomor urut Adinda katakan 400 miliar. Pak Rohidin dengan gentlenya selalu sampaikan, tolong dong jangan mainkan retorika dengan membohongi masyarakat. PAD Bengkulu itu tidak pernah dikatakan 400 miliar, tidak pernah di angka 400 miliar. Boleh dicek secara rata-rata kepemimpinan Pak Rohidin. PAD kita itu angkanya 1,1 sampai 1,3 triliun. PBD Provinsi Bengkulu lebih kurang 3 triliun. Artinya Pak Adinda Poso bahwa apa yang sudah kemudian hari ini dibangun dengan segala upaya konektivitas yang dibangun Pak Rohidin harus terus dilanjutkan. Yang kedua tadi saya menyatakan bahwa konektivitas wilayah itu menjadi penting. Tol, infrastruktur adalah bagian peningkatan bagaimana kemudian konektivitas antar wilayah kita ini bisa terbangun. Kami turun di Kabupaten Mukomuko Adinda. Masyarakat menyatakan bangga dengan Pak Rohidin Mersah. Kenapa? Karena jembatan mereka dibangun. Bagaimana kemudian masyarakat awalnya susah kemudian untuk mengambil hasil pertanian mereka, tapi dengan adanya pembangunan jembatan yang menggunakan anggaran cukup besar ya, dengan prioritas-prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Pak Rohidin Mersah, maka kemudian ada konektivitas unit usaha yang dibangun di sana untuk kemudian kemandirian ekonomi masyarakat. Saya tadi menyatakan yang ketiga, pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adinda harus catat, masyarakat Provinsi Bengkulu harus ketahui, Pak Rohidin itu suka tidak suka, mau dukung atau tidak dukung, harus diakui beliau adalah birokrat handal. Kenapa Adinda saya katakan birokrat handal? Terbukti selama lebih kurang 7 tahun kepemimpinan beliau, baik 5 tahun jadi gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun kemudian pergantian pendefinitifan, tidak pernah Adinda sekalipun Pak Rohidin dipanggil atau kemudian mengalami proses secara hukum. Ini bukti bahwa Pak Rohidin ini bersih. Tidak mudah Adinda membangun Provinsi Bengkulu sebagai kepala daerah, kepala pemerintahan, tidak pernah mengalami permasalahan hukum. Itu tidak mudah. Pak Rohidin itu maka harus kita akui bahwa beliau adalah birokrat handal. 7 tahun menjadi gubernur tidak pernah sekalipun mengalami permasalahan secara hukum. Mohon maaf Adinda, masyarakat harus cek secara rekam jejak. Beda dengan kandidat sebelah, Pak Rohidin selalu sampaikan periode pertama jadi wali kota tersangka. Tapi saya tidak sebut namanya siapa, biarkan masyarakat yang menilai itu. Yang kedua Adinda, Pak Rohidin selalu sampaikan bahwa kenapa saya memilih Ibu Meriani.
jadi wakil gubernur, bukan tanpa alasan. Orang boleh berstatement A, berstatement B. Tapi Pak Rohidin adalah orang yang bijak, orang yang legowo, melihat apa kekurangan yang ada di dalam diri dia. Untuk membangun Provinsi Bengkulu kita butuh ruang gerak ekonomi yang jauh melesat ke depan. Oleh karena itu saya harus katakan, suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung, Meriani itu harus diakui adalah pengusaha handal. Anda cek 9 kabupaten 1 kota Madia, seprovinsi Bengkulu, bagaimana kontribusi beliau meningkatkan kemandirian ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi. Boleh dicek Adinda, 9 kabupaten 1 kota seprovinsi ini tidak ada yang lewat dari unit-unit usaha yang dibangun oleh Ibu Meriani. Dan ini, silakan. Kita akan masuk nantinya pada poin pembahasan Ibu Meriani sebagai wakil yang diusung dan juga latar belakang sebagai seorang pengusaha juga. Tapi saya ingin membahas terlebih dahulu sektor birokrat yang akuntabel tadi. Artinya kan ketika itu menjadi sebuah program yang dituangkan, sebuah upaya yang ingin dilakukan pada masyarakat ke depannya. Tentu ini saat ini masih menjadi persoalan. Kenapa ini menjadi persoalan yang cukup diperhatikan bagi paslon Rohidin Meriani? Jangan lupa Adinda bahwa sebelum Pak Rohidin Mersa jadi gubernur, kita punya rekam jejak sejarah gubernur kita yang mengalami permasalahan secara hukum. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui. Ada berapa kali tersangka kepala daerah kita dengan case yang tidak jauh berbeda. Tapi datang Pak Rohidin Mersa dengan gaya kesantaiannya, kepemimpinan birokratnya yang kemudian mampu membuat enjoy bawahan dan lain sebagainya. Dalam birokrasi itu kemudian bisa dikatakan bersih, tidak mengalami permasalahan secara hukum. Itu adalah hal yang luar biasa. Maka selalu kita katakan bahwa mengelola keuangan itu tidak bisa kemudian efektif sampai ke bawah kalau dari atas tidak bersih. Kalau birokrasi di bawahnya juga bermain. Oleh karena itu Pak Rohidin mementingkan sekali bagaimana birokrasi yang bersih itu bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan beliau, agar apa yang diciptakan di atas itu bisa tereksekusi di bawah dengan baik. Seperti itu Adinda. Dari atas sampai ke bawah birokrasinya harus bersih dan itu terbukti. Boleh dicek masyarakat Bengkulu secara rekam jejak. Bukan hanya Pak Rohidin yang tidak mengalami permasalahan secara hukum. Jajaran pemerintah daerah provinsi sampai ke bawah bisa bekerja dengan nyaman di zaman kepemimpinan Pak Rohidin dan tidak mengalami permasalahan secara hukum. Oke, sebagai menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.